Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Andra Putri dengan NIM H032238 dari Prodi Pendidikan Biologi D. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam yaitu adalah sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan juga segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sumber daya alam biotik, artinya semua kekayaan alam berupa makhluk hidup. Yang kedua, sumber daya alam abiotik, artinya semua kekayaan alam berupa benda mati yang diambil manfaatnya. Dan adapun juga pembagian dari jenis sumber daya alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu adalah sumber daya alam yang dapat habis atau punah jika terus-menerus digunakan, seperti hal contohnya hasil tambang. Dan yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis ataupun punah jika digunakan, seperti contohnya semua jenis tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, tanah, dan juga air. Dan adapun perbedaan antara sumber daya alam dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui yaitu adalah merupakan kekayaan alam dengan kemampuan digenerasi dalam waktu cepat, misalnya tanaman pangan, hasil perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan jenis kekayaan alam dengan berbagai hal. Pemanfaatan sumber daya alam dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sebagai pembangkit listrik, misalnya kayak matahari dengan sistem sel, surya, angin, uap air, dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Sebagai bahan makanan, misalnya tumbuhan, hewan, bahan pembuatan makanan, misalnya kapas, sebagai bahan baku pembuatan pakaian. Dan yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sebagai bahan pembuat peralatan, misalnya besi, tembaga, sebagai bahan bakar minyak bumi, misalnya pengelolaan minyak